Halo teman-teman, selamat datang di channel Sangat Random. Video kali ini tidak akan panjang-panjang karena juga artikel yang saya temukan tidak banyak yang membahas secara detail mengenai kejadian ini. Berapa banyak dari kalian yang pernah dibully di sekolahan? Atau kalian yang membuli teman kalian? Saya yakin nggak ada dari kalian yang mau ngaku pernah bully teman kalian kan? Bahkan terhadap hewan-hewan, beberapa dari kita mungkin pernah injek ekornya binatang, terus kita bikin tatapan tajam yang sengaja dibuat-buat untuk nakutin kucing supaya kucing itu lari. Ayo ngaku. Nah, tapi sejauh mana kalian ngebully seseorang? Apa sampai bikin itu orang jadi pembunuh? Karena itulah yang terjadi pada orang ini. Seorang pria bernama Thanapat Anakseri berusia 69 tahun, bekas Angkatan Laut Thailand. Pada tanggal 24 Agustus 2019, dia menembak teman sekelasnya yang ngebully dia 53 tahun yang lalu. Kok bisa ya? Kejadian yang udah berlalu 53 tahun yang lalu, tapi dia masih ingat terus dan malah membunuh orang yang ngebully dia. Bagaimana kisah lengkapnya? Kita simak sama-sama. Saya akan bawa kalian mengenal negara Thailand, sebuah negara tetangga kita di Asia Tenggara yang sama-sama merupakan negara ASEAN. Thailand berbatasan dengan Laos, Kamboja, Malaysia, dan Myanmar. Kata Thai berarti kebebasan dalam bahasa Thai. 53 tahun sebelum kejadian, yaitu tahun 1966, saat bersekolah, Thanapat sering dibully oleh seorang bernama Suthat Kosayamat. Bulinya itu bukan sekedar mencuri pensil atau membuang tas ke tempat sampah. Ketika mereka berumur 16 tahun, Suthat bersama beberapa orang lainnya hampir mengubur hidup-hidup Thanapat. Walaupun Thanapat berhasil keluar dari lubang, dia mutusin untuk keluar dari sekolah setelah mendapat perlakuan kejam. 53 tahun pun berlalu. Ada seorang dari angkatan mereka yang bernama Tuean Klakang. Dia menjadi ketua alumni angkatan 1966 dan dia mengadakan acara reuni sekolah yang diadakan di provinsi Ang Thong. Reuni diadakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2019. Reuni awalnya berjalan dengan ceria. Semua orang yang udah berumur sekitar 69 tahun itu bernostalgia bersama-sama tentang masa lalu mereka. Mereka makan-makan, minum wine, juga makan es krim. Lalu Thanapat berbincang-bincang dengan bekas teman sekolahnya. Dan di acara reuni itu, Thanapat sering ngobrolin gimana marahnya dia dibully oleh Suthat. Dia nggak pernah lupa hal itu katanya. Thanapat menghampiri Suthat dan meminta Suthat untuk meminta maaf karena udah pernah ngebully dia waktu sekolah dulu. Namun Suthat menyangkal sudah membully Thanapat dan menolak meminta maaf. Nggak cuma menolak, dia juga memberikan sumpah serapah yang membuat Thanapat menjadi marah. Thanapat segera mengeluarkan senjata dan langsung menembak Suthat di perut dengan peluru menembus hingga punggungnya. Thanapat membabi buta karena dia berada dalam pengaruh alkohol. Suthat pun dinyatakan tewas saat dibawa ke rumah sakit. Thanapat langsung kabur. Polisi pun segera mengeluarkan perintah penangkapan pria tersebut dengan dakwaan memiliki senjata api tanpa izin dan membunuh. Selongsongan peluru ditemukan di TKP. Dari beberapa riset yang saya lakukan, ada yang mengatakan kalau Thanapat kabur ke provinsi tetangga dan masih buron. Tetapi ada artikel juga yang mengatakan bahwa Thanapat dilepaskan setelah membayar utang jaminan. Tapi masa iya sih kasus pembunuhan bisa lepas begitu aja hanya dengan membayar uang jaminan? Bagi yang ngerti hukum, boleh dong tolong komen di bawah. Bisa kayak gitu apa enggak ya? Nah, setelah itu, keluarga Suthat melakukan prosesi pemakaman bagi Suthat. Oleh relasi-relasinya,
Sutat dikenal sebagai seorang pekerja keras yang baik hati, tidak pernah mabuk-mabukan ataupun merokok. Dan juga dia nggak pernah punya masalah dengan siapapun. Semua teman-teman angkatan 1966 terkejut dengan kejadian ini. Bagaimana menurut kalian? Gila juga ya, kejadian yang udah lewat 53 tahun yang lalu bisa bikin orang dendam banget. Apa kalian pernah dibully atau kalian pernah ngebully orang lain? Tulis komentar kalian di bawah. Dan sampai di sini cerita saya. Jangan lupa like, share video ini kalau kalian suka, dan klik tombol subscribe, nyalain notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi kalau ada video baru dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan.